Buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat atau The Subtle Art of Not Giving a F karya Mark Manson merupakan salah satu buku self-help yang paling populer di era modern. Dengan pendekatan yang blak-blakan, Manson memberikan pandangan alternatif tentang kebahagiaan dan kesuksesan, melawan arus pemikiran positif yang seringkali menjadi dasar buku-buku pengembangan diri lainnya. Manson berpendapat bahwa menerima dan merangkul perjuangan hidup yang tak terelakkan adalah kunci menuju eksistensi yang memuaskan. Melalui kombinasi anekdot pribadi, penelitian psikologis, dan wawasan filosofis, Manson memberikan perspektif unik tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna dalam menghadapi kesulitan. Buku ini menantang pembaca untuk memprioritaskan hal-hal penting dalam hidup dan menerima keterbatasan sebagai bagian dari pengalaman manusia. Secara garis besar, buku ini adalah sebuah seruan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup dan mengabaikan yang tidak relevan. Manson berargumen bahwa kunci kebahagiaan bukanlah menghindari masalah, melainkan memilih masalah yang layak untuk diperjuangkan. Melalui cerita, pengalaman pribadi, dan prinsip psikologi modern, Manson menawarkan pendekatan pragmatis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Salah satu pesan utama dari buku ini adalah bahwa kita perlu selektif tentang hal-hal yang kita pedulikan. Manson berpendapat bahwa banyak orang terlalu mementingkan hal-hal yang dangkal seperti uang, ketenaran, dan status, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa hampa dan ketidakpuasan. Sebaliknya, dia menyarankan untuk berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti hubungan, pertumbuhan pribadi, dan kontribusi kepada masyarakat. Dengan memilih untuk sangat memedulikan hal-hal ini, kita dapat menemukan tujuan dan kepuasan dalam hidup kita. Tema penting lainnya dari buku ini adalah gagasan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Manson berpendapat bahwa tidak realistis dan tidak sehat untuk mencoba menghindari hal-hal ini dengan cara apapun. Sebaliknya, kita harus menerima bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut, dan tanggapan kita terhadap tantangan inilah yang pada akhirnya menentukan kebahagiaan kita. Dengan mengembangkan ketahanan dan belajar menghadapi kesulitan dengan cara yang sehat, kita dapat memupuk rasa kedamaian dan kepuasan batin. Dengan gaya bahasa santai, vulgar, dan penuh humor, buku ini terasa lebih seperti percakapan dengan seorang teman daripada panduan formal. Meskipun gaya penulisannya tidak biasa untuk genre self-help, inilah yang membuatnya menarik dan relatable bagi pembaca masa kini. Topik-topik utama pembahasan. 1. Pilihan nilai yang bermakna. Manson menekankan pentingnya memilih nilai hidup yang benar-benar bermakna. Menurutnya, banyak orang terjebak dalam mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting, seperti pengakuan sosial atau kekayaan materi, yang hanya membawa kepuasan semu. Ia mengajak pembaca untuk mendefinisikan nilai-nilai yang sesuai dengan diri mereka dan memfokuskan perhatian pada hal-hal tersebut. 2. Menerima keterbatasan diri. Buku ini mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua orang bisa menjadi luar biasa, dan itu tidak masalah. Manson menyebut bahwa penerimaan akan ketidaksempurnaan adalah langkah awal menuju kebahagiaan sejati. 3. Masalah adalah bagian dari hidup. Manson menyatakan bahwa hidup akan selalu dipenuhi masalah, dan tujuan hidup bukanlah menghindarinya, melainkan memilih masalah yang sepadan untuk dihadapi. Prinsip ini bertentangan dengan gagasan umum bahwa hidup ideal adalah hidup tanpa konflik atau kesulitan. 4. Kebebasan memilih dan tanggung jawab. Manson menekankan pentingnya bertanggung jawab atas hidup sendiri. Menyalahkan orang lain atau keadaan hanya akan membuat kita terjebak. Dengan mengambil tanggung jawab, kita bisa mengontrol bagaimana merespons situasi. 5. Ketidakpastian dan ketulusan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah penerimaan terhadap ketidakpastian. Manson mendorong pembaca untuk terus belajar, menerima kesalahan, dan tidak takut berubah. Ketulusan terhadap diri sendiri juga dianggap sebagai kunci untuk hidup yang lebih bahagia. 6. Kematian sebagai pengingat. Dalam bab terakhir, Manson membahas tentang pentingnya kesadaran akan kematian. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan, kematian harus menjadi pengingat untuk menjalani hidup dengan tujuan dan makna. Buku ini disukai karena pendekatannya yang jujur dan realistis. Tidak seperti buku self-help tradisional yang mendorong pemikiran positif berlebihan. Buku ini menawarkan pendekatan yang realistis dan pragmatis.
Manson tidak mencoba menyenangkan pembaca dengan janji-janji palsu tentang kebahagiaan. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan anekdot pribadi Manson untuk mengilustrasikan poin-poinnya. Dia berbagi cerita dari kehidupannya sendiri, termasuk pergumulannya dengan kecemasan dan keputusannya untuk meninggalkan karir yang sukses sebagai pelatih kencan, untuk menunjukkan bagaimana ide-ide ini dapat diterapkan dalam praktik. Gaya bahasa yang segar dan menghibur juga menjadi salah satu kelebihan buku ini. Dengan gaya bahasa santai, penuh humor, dan seringkali kasar, buku ini terasa lebih relevan bagi pembaca modern. Pendekatan ini membuat konsep-konsep berat menjadi mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini juga sangat relatable dan universal. Ide-ide dalam buku ini mudah diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Siapapun yang pernah merasa kewalahan dengan ekspektasi atau tekanan sosial dapat menemukan wawasan yang berharga. Dengan membaca buku ini, pikiran kita juga digugah dengan perspektif baru. Buku ini menantang paradigma konvensional tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan kehidupan yang sempurna. Manson mengajarkan bahwa menghindari masalah bukanlah solusi, melainkan memilih perjuangan yang berarti. Namun, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa argumen-argumen Manson berulang-ulang. Meskipun poinnya valid, penyampaiannya terkadang terasa seperti mendaur ulang gagasan yang sama dalam format berbeda. Dan gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini mungkin tidak sesuai dengan sebagian orang. Meskipun gaya bahasa santai dan kasar menjadi daya tarik bagi banyak pembaca, beberapa orang mungkin merasa terganggu atau tidak nyaman dengan penggunaan kata-kata vulgar. Dan, meskipun buku ini mengacu pada prinsip-prinsip psikologi, argumen-argumen Manson seringkali tidak didukung oleh data empiris atau penelitian mendalam. Hal ini dapat membuat beberapa poin terasa kurang kokoh. Lalu, ada kemungkinan pesan-pesan dalam buku ini cenderung lebih relevan bagi pembaca yang berada dalam krisis eksistensial atau tekanan sosial. Mereka yang sudah memiliki tujuan hidup yang jelas mungkin tidak menemukan banyak hal baru. Jadi, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh, Amat oleh Mark Manson, adalah buku yang segar, menarik, dan menantang paradigma konvensional tentang kebahagiaan dan sukses. Mark Manson berhasil menggabungkan humor, pengalaman pribadi, dan wawasan psikologi menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, seperti gaya bahasa yang kasar dan kurangnya kedalaman akademik, buku ini tetap menjadi bacaan yang layak untuk siapa saja yang mencari perspektif baru tentang bagaimana memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jika Anda merasa kewalahan oleh tekanan sosial atau ekspektasi yang tidak realistis, buku ini bisa menjadi teman yang memberikan pencerahan. Jika Anda tertarik dengan buku ini dan ingin memilikinya, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.